Untuk menyelidiki kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, pihak kepolisian Selasa pagi kembali melakukan perekaman data di lapangan. Data yang direkam secara digital dan analog ini nantinya akan dianalisis guna memastikan penyebab kecelakaan. Beginilah kondisi di lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, Selasa pagi. Serpihan kaca dan material kendaraan yang pecah akibat ditabrak truk tangki Pertamina sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Senin kemarin masih tampak di jalanan. Seorang petugas pengamanan yang jadi saksi mata kejadian mengaku sempat menolong sejumlah korban pasca kejadian. Salah satunya pengemudi truk tangki yang disebut mengaku mengalami rem blong sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Sopirnya bilang katanya remnya ngeblong. Dia sempat minta tolong ke saya suruh nyerahin ke pihak berwajib, makanya langsung saya amankan dulu. Nunggu pihak berwajib datang baru saya serahkan. Gitu. Pada Selasa pagi, petugas kepolisian terlihat kembali mendatangi lokasi kejadian. Sekitar pukul 9 tadi, petugas kepolisian hari ini datang ke lokasi kecelakaan maut yang ada di Kota Bekasi untuk melakukan analisis kecelakaan. Di antaranya mereka menggunakan sebuah kamera khusus yang memiliki kemampuan teknologi geospasial, di mana alat ini bisa merekam data-data yang ada di lokasi kejadian seperti bekas pengereman, terus kemudian penguncian ban, dan lain-lain untuk menghasilkan sebuah data forensik digital yang kemudian nanti akan dianalisa berupa simulasi untuk menentukan penyebab kecelakaan ini. Alat ini akan ditempatkan di 13 titik di lokasi kejadian. Guna mendukung kelancaran perekaman data, lalu lintas dari arah Cibubur ditutup sementara secara berkala. Setiap kali alat tersebut digunakan di titik yang ditentukan. Diharapkan dari 13 terjadinya awalnya suatu kecelakaan, yaitu pada awal saat sampai dengan akhir terjadinya kecelakaan. Dengan adanya alat ini tentunya kami betul-betul ingin menggambarkan situasi bagaimana terjadi kecelakaan, dan kita akan menentukan titik tumbur pertama, karena di sini titik tumburnya banyak sekali. Ada 10 roda 2, ada 2 roda 4. Ini Selain kembali melakukan perekaman data di lokasi kejadian, pihak kepolisian akan memeriksa kondisi truk tangki yang diduga mengalami rem blong guna memastikan penyebab kecelakaan. Arya Dita Utama, Indra Hadi, Bekasi. Ya, kecelakaan akibat rem blong yang terjadi kemarin sungguh miris. Di bulan Juni lalu, kecelakaan truk akibat rem blong juga terjadi di Jalan Transyogi Cibubur ini. Dalam konteks lokasi di jalanan bebas hambatan, bisakah gagal rem seperti ini diantisipasi? Rekan saya Benny dan Wawan punya gambaran untuk Anda. Nah, ini seperti truk ilustrasi ini. Ketika Anda mengetahui kendaraan mengalami gagal rem, ini turunkan gigi secara bertahap dari tinggi ke rendahnya. Anda bisa lihat ilustrasinya di atas juga. Ada kemungkinan putaran RPM atau rotasi per menit akan sangat tinggi ketika Anda menurunkan gigi. Hal ini tidak masalah selama Anda menurunkannya secara perlahan. Teknik ini biasa disebut sebagai pengereman mesin. Bila Anda menggunakan mobil bertransmisi manual, turunkan gigi ke tingkat terendah. Nah, selagi Anda melakukan pengereman mesin, imbangi juga dengan rem tangan. Langkah ini efektif menurunkan kecepatan. Ini ada alasannya mengapa rem tangan dilakukan pada langkah kedua. Ini Anda bisa lihat nih seperti truk sebelah. Kalau rem tangan sekejap ini dilakukan akan menghentikan ban. Ini bisa menyebabkan ban menjadi slip seperti truk yang Anda lihat ini. Dan mobil bisa terbalik. Ini berbahaya sekali karenanya turunkan dulu gigi baru manfaatkan rem tangan. Kebanyakan orang akan panik dan langsung mematikan mesin ketika mengalami gagal rem. Hal ini akan membuat Anda sulit mengendalikan laju kendaraan, terutama pada mobil dengan power steering. Sebaiknya tetap tenang sambil mempertahankan mesin untuk tetap menyala. Lihat ke samping kiri atau kanan lalu menepi. Apabila Anda berada di sebelah kanan jalan dan tidak memungkinkan untuk menepi ke jalur lambat, tidak masalah bila Anda berhenti di sebelah kanan. Pastikan tanda darurat menyala. Nah, pastikan juga kaki Anda ini tidak menginjak pedal gas. Ketika kondisi di depan kendaraan aman, cek juga apakah ada sesuatu yang menghalangi atau mengganjal di pedal rem. Berikutnya, coba guncangkan pedal rem. Ini ada kemungkinan rem blong terjadi hanya sementara karena kesalahan pada sistem. Meskipun sistem pengereman sudah berfungsi setelah Anda mengguncangkan rem, sebaiknya hindari untuk mengendarai kendaraan secara langsung apalagi dengan kecepatan tinggi. Disarankan untuk pergi ke bengkel terdekat agar segera dilakukan penanganan. Nah, ini usaha terakhir adalah menabrakkan ke sesuatu yang lunak. Disarankan untuk membuat kendaraan terperosok ke area berlumpur. Bila tidak memungkinkan,
Ini seperti truk ini, masukkan ke pasir atau tabrakan ke pagar kayu atau hal lain yang aman untuk benturan. Tidak panik adalah kunci dalam melakukan semua langkah tadi. Sebagai pengemudi, Anda adalah penentu keselamatan penumpang. Memperlambat laju kendaraan adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan.